Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gagasan Cak Maskur. Pada episode kali ini, kita akan membicarakan sebuah ide yang sangat di luar nalar kita, yaitu berkaitan soal dunia metaverse. Dan dunia metaverse itu akan sangat berhubungan dengan masa depan kita, termasuk bagaimana kita memanfaatkannya di dalam proses pendidikan pemilu 2024. Bagi kita yang tidak terlalu mengetahui apa itu metaverse dan bagaimana kita mengoperasikan metaverse, itu kita bisa mendapatkan informasi dari apa yang saya sebutkan ini. Dunia metaverse itu adalah dunia baru. Bayangkan sekarang ini kita mendapatkan atau memiliki dunia baru, yaitu dunia metaverse. Dunia metaverse itu hampir sama dengan dunia kita, di mana kita bisa beraktivitas. Bedanya, kalau di dunia ini kita punya keterbatasan. Tetapi kalau di dunia metaverse kita bisa melakukannya tanpa batas, berkreasi dan berinovasi untuk meningkatkan kualitas pemilu. Apa yang tidak bisa kita lakukan sekarang, itu kita bisa lakukan di lokasi yang baru ini, yaitu dunia metaverse. Mari kita mulai dengan mengembangkan sebuah kawasan yang kita sebut saja ya di dalam dunia metaverse, itu adalah Election Integrity Land, atau kita sebut sebagai EIL. Bahwa ada dunia baru yang dimana kita akan memulai dengan membeli tanah, kira-kira kurang lebih 2 atau 3 kali lipat Yogyakarta. Mengapa kita pilih Yogyakarta? Ya sudahlah, karena Yogyakarta itu adalah tempat impian kita semua. Kenapa di sana? Itu karena lokasinya eksotik dan istimewa. Ada dataran tinggi, ada gunung, ada laut, ada pantai, taman bacaan, dan tentu saja di mana-mana kita bisa kulineran, ya kan? Election Integrity Land itu lalu mengusung konsep ramah lingkungan dan sangat terbuka. Lokasi yang paling depan itu kita kasih halaman yang sangat luas. Kita mendirikan 3 bangunan penyelenggara pemilu. Bangunan pertama untuk KPU, bangunan kedua untuk Bawaslu, dan bangunan ketiga itu untuk DKPP. 3 bangunan ini selain untuk ngantor para jajaran ketua dan anggota, para komisioner, itu juga untuk ngantor para jajaran stafnya. Bangunan itu di dunia metaverse itu, yang dunia baru itu dilengkapi dengan ruang pertemuan yang sangat lengkap, yang nyaman untuk berdiskusi kalau kita datang ke sana, untuk seminar dan untuk rapat-rapat lainnya. Terdapat pula di kantor KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk meningkatkan pengetahuan kita, itu ada perpustakaannya sebagai pusat pustaka. Semuanya ada dalam berbagai format. Mau baca buku langsung, mau video, mendengarkan suara, dan seterusnya. Bahkan ketiga kantor itu untuk menyediakan data, itu ada perpustakaan yang bersifat digital. Itu dalam konteks bangunannya ya. Lalu bangunan yang kedua itu adalah kita membangun pendidikan pusat, sosialisasi dan pengawasan sekaligus pengawasan partisipatif. Jadi KPU itu punya rumah demokrasi untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pengalaman, menambahkan informasi, sehingga lalu kemudian muncullah aktor-aktor yang mumpuni dalam pengetahuan kepemiluan. Setelah mereka memiliki pengetahuan, lalu kemudian dilakukan kaderisasi. Dan terjadilah semakin banyak aktor untuk melakukan pengawasan partisipatif. Selain dunia pendidikan di dalam pengawasan partisipatif, itu juga kita dirikan di lokasi metaverse itu adalah kantor-kantor partai politik. Sehingga kalau warga-warga mau datang ke kantor untuk melakukan agregasi kepentingannya, itu langsung kemudian terwakili. Dan kantor-kantor ini akan sangat ramai menjelang pemilu.
Selebihnya dari kantor, tempat, perpustakaan dan seterusnya itu di mana-mana itu ada tempat kuliner, ada tempat ngobrol, ada tempat ngopi dan seterusnya. Konsep EIL ini itu adalah konsep yang sangat terbuka dan terbuka 24 jam. Teman-teman sekalian, itulah yang disebut dengan era metaverse. Era metaverse itu artinya ada dunia baru yang diciptakan oleh para ahli-ahli digital di dunia ini, ya. Diciptakanlah dunia baru di mana kita bisa masuk ke sana. Lalu perwakilan kita di dunia sana itu apa, gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai sesuatu kawasan demokratis. Kawasan demokratis yang kita bayangkan tadi itu ternyata sekarang bukan isapan jempol belaka. Itu bukan angan-angan, tapi sudah direncanakan. Sebagai contoh yang paling fenomenal itu adalah yang direncanakan oleh Mark Zuckerberg yang memiliki Facebook itu, yang kemudian diganti dengan Meta. Itu artinya bahwa Facebook itu sudah membangun dunia baru yang kemudian membangun jagat maya yang dimodali bahkan tahun ini itu sampai 140 triliun untuk membangun kawasan tadi. Mark sendiri mendeskripsikan sebagai dunia metaverse itu adalah seperangkat ruang virtual di mana kita itu bisa menjelajah hidup di sana tanpa ruang fisik, tetapi kita bisa bertemu langsung seperti apa yang kita lakukan di dunia ini. Itulah di mana dunia komunitas virtual. Sehingga kalau kita kemudian masuk ke sana ada beberapa perangkat tertentu. Misalnya sekarang ini itu perangkatnya seperti kacamata. Kita tinggal memakai kacamata lalu kita masuk ke dunia metaverse itu. Perwakilan kita apa, gitu ya? Kita itu punya avatar di sana. Jadi katakan misalnya saya Cak Maskur. Saya menamakan avatar saya Cak Maskur di sana. Semua orang yang ada di dunia itu punya avatar yang ada di sana dan melakukan kebebasan di sana sebagaimana yang saya gambarkan tadi di awal. Sesuatu yang sangat mungkin, sesuatu yang sangat bisa dimulai dari sekarang. Nah, kalau seperti itu, maka teman-teman sekalian, ada keterbatasan yang bisa kita laksanakan yang tidak bisa kita lakukan sekarang. Sebagai contoh misalnya, saya sebagai contoh sebagai seorang disabilitas. Di dunia ini mungkin ada keterbatasan-keterbatasan tertentu. Kelompok lain misalnya masyarakat pinggiran, itu juga punya keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam proses ikut di pemilu. Tetapi di dunia metaverse, sepanjang kita bisa memiliki alatnya, kita bisa menggunakannya dengan sangat maksimal. Saya punya keterbatasan di dunia, tapi saya tidak punya keterbatasan di dunia metaverse. Saya tidak bisa nyanyi, tapi di dunia metaverse saya bisa bikin saya bisa nyanyi. Di dunia ini saya tidak bisa membeli, tapi di dunia metaverse saya bisa membeli yang saya suka. Itulah kemudian cita-cita kita bagaimana di dalam dunia metaverse kita membuat suatu kawasan yang saya sebut tadi, Election Integrity Land. Kita segera membeli tanah di situ, lalu kemudian kita membentuk kampung kawasan itu. Kalau kita memulai dengan sekarang, maka nanti ketika dunia metaverse itu benar-benar terjadi, maka semua orang masuk ke dunia itu lalu mendapatkan informasi yang sangat kuat terhadap pendidikan politik 2024. Orang kemudian bisa berdiskusi, mendapatkan informasi dan seterusnya. Sehingga dalam konteks ini bagaimana memanfaatkan isu di dunia internasional, dunia global, dunia digital di mana orang membentuk dunia baru itu segera kita akselerasi untuk mengimbanginya. Karena dengan begitu kita bisa mempersiapkan dunia kepemiluan kita, dunia pendidikan politik dan pengawasan partisipasi kita untuk semakin digital dan berpartisipasi di dunia digital. Lalu banyak orang bertanya dengan konsep yang tadi. Memang ada orang yang tertarik dengan model metaverse itu.
Memang ada orang yang punya waktu untuk kemudian hadir di dunia metaverse, lalu kemudian bercakap-cakap di sana. Jawabannya jangan salah. Mark sang pemilik Facebook itu sudah merencanakan juga. Dari mana penduduknya metaverse? Penduduk metaverse itu adalah datang dari orang yang punya Facebook. Secara otomatis orang yang punya Facebook terdaftar dan memiliki akun Facebook, maka akan ditawari untuk masuk ke dunia metaverse. Sekarang kita cek berapa jumlah orang Indonesia yang menggunakan Facebook. Data menunjukkan pengguna Facebook di Indonesia yang potensial menjadi warga metaverse itu adalah 170 juta. Itu hanya beda 20 juta dengan jumlah seluruh pemilih di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.